Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2017. Bersama dengan kami tim riset di sini seperti biasa agenda kita hari ini yaitu membahas mengenai indikasi ISG dan selanjutnya akan kami bahas mengenai berita korporasi dan ditutup dengan sesi tanya jawab. Sebelum kita memulai agenda kita yang pertama, yaitu indikasi ESG, saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara maupun layar bisa terdengar dan terlihat jelas dengan baik. Baik, terima kasih konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu indikasi ESG. Selamat pagi Bapak dan Ibu. IHSG hari ini kami proyeksikan akan bergerak flat atau sideways dengan kecenderungan menguat di support level 5287 dan support resisten di resistance level di 5330. Market driver hari ini adalah konferensi pers dari Presiden terpilih Donald Trump ya. Indeks saham di Asia pagi ini terpantau beragam dengan Nikkei yang melemah sementara Kospi dan ASX sedikit menguat. Presiden seperti yang kita tahu, Presiden terpilih Donald Trump mengadakan konferensi pers untuk pertama kalinya semalam, di mana beliau berbicara panjang lebar mengenai masalah-masalah mulai dari peretasan oleh pihak Rusia, tingginya harga obat, serta nasib dari kerajaan bisnis yang dimiliki oleh keluarganya. Namun konferensi pers ini tidak memberikan kejelasan mengenai program-program yang ditawarkan oleh Donald Trump. Tidak ada informasi detail mengenai program pemangkasan atau pemotongan pajak ataupun belanja infrastruktur. Padahal dua faktor ini adalah faktor pemicu rally selama 5 minggu di pasar saham Amerika Serikat dan juga aksi jual di pasar obligasi global. Donald Trump pun tidak menyinggung masalah kemungkinan penerapan tarif impor bagi barang-barang asal Tiongkok, dan ini merupakan sentimen positif bagi pasar saham di Asia yang takut akan pecahnya perang dagang secara global. Ketidakpastian dari kebijakan Donald Trump ini juga terlihat di pasar obligasi Amerika Serikat, di mana yield atau imbal hasil dari surat utang pemerintah Amerika bertenor 10 tahun itu kembali turun menjadi 2,363 kemarin setelah sempat naik 2,64. Ini juga dibarengi dengan adanya lelang dari surat utang pemerintah Amerika Serikat 10 tahun, di mana permintaannya cukup kuat sehingga yieldnya turun. Dari pasar komoditas ya, harga minyak dunia lompat lebih dari 2,5% seiring dengan pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat pasca konferensi pers oleh Donald Trump, dan juga berita bahwa Saudi Arabia akan mengurangi ekspornya ke wilayah Asia. Minyak mentah jenis Brent naik 2,7% menjadi 55,10 dolar per barel, sementara minyak jenis WTI naik 2,8% dan ditutup di level 52,25 per barel. Stock news kita hari ini diawali dengan Jasa Marga atau JSMR. JSMR telah membelanjakan sebagian besar dari dana yang dihasilkan dari IPO dan emisi obligasi
Jasa Marga telah membelanjakan 84,5% atau sekitar 2,8 triliun rupiah dari dana IPO untuk ekspansi, sementara 1, triliun rupiah dari 1,37 triliun rupiah yang berasal dari emisi bond telah dibelanjakan untuk refinancing. Berikutnya adalah Bank Permata atau BNLI. BNLI telah bersiap atau mempersiapkan beberapa strategi untuk mempertahankan net interest margin-nya dan yang selama ini memperlihatkan tren menurun. Perusahaan akan memperkuat fee-based income, wealth management, dan transactional banking. Yang ketiga adalah Ramayana Lestari Sentosa atau RALS. RALS telah mencapai pertumbuhan revenue atau pendapatan targetnya untuk tahun 2016. Meskipun sedikit mendapatkan kesulitan pada segmen menengah ke bawah. Perusahaan membukukan kenaikan 6,68% pada pendapatan atau sekitar 8, triliun rupiah, naik dari 7,78 triliun rupiah pada tahun 2015. Dan yang terakhir adalah Wika Beton atau Weton. Weton berencana mengeluarkan obligasi senilai 500 miliar rupiah tahun ini sebagai opsi pendanaan eksternal untuk membiayai ekspansi usahanya. Demikianlah stok news kita untuk hari ini dan kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan untuk mengetikkan pertanyaan pada question box atau channel-channel lain yang sudah kami sediakan. Terima kasih. Ya, bagi Bapak Ibu sekalian, untuk sesi tanya jawab akan bersama saya Aditya Nugroho di sini. Untuk pertanyaan pertama dari Bapak Suharta Tirta untuk saham BWPT, Pegas, Elsa, dan Gajah Tunggal. Baik Pak, akan kita bahas pertama dari saham BWPT terlebih dahulu. Namun sebelumnya kita akan sedikit membahas program IHSG secara teknikal. Di sini kemarin IHSG sepanjang hari mampu berada di atas level closing hari sebelumnya, namun pada menjelang penutupan IHSG dikerek turun hingga di level 5.301 atau nyaris berada di area level support psikologis di 5.300. Kedepannya kita lihat sih sebenarnya IHSG masih ada peluang untuk melemah, namun mengingat pelemahan kemarin sudah berlangsung 3 hari juga tidak menutup kemungkinan akan ada technical rebound. Jadi kami memandang hari ini akan cenderung kuat-kuatan antara yang ingin rebound dengan pelemahan, jadi cenderung akan sideways. Tapi kalau kita dari indikator stokastik maupun MACD ada kecenderungan untuk sideways, tambah dengan sudah berada di area support 5.300 dan posisi asing pun kemarin juga tampaknya belum ada ASI net buy kembali. Di sini kita ada area support di rentang 5.240 hingga 5.265. Ini merupakan sekaligus berhimpitan 3
moving average, yaitu 20 hari, 50 hari, dan 100 hari. Jadi seandainya ada pelemahan, maka area ini diperkirakan menjadi area support kuat. Kita masuki pertanyaan pertama dari Bapak Soeharta Tirta untuk saham BWPT. Untuk BWPT cukup volatile Pak, dan ini masih ada peluang untuk melemah dengan supportnya di area 270. Jadi pasca kenaikan kemarin penutupan terendah BWPT ada di 270 meskipun sempat ada di area 260 hingga 270. Jadi kisaran 260 hingga 270 ini dapat dicoba untuk entry level, namun bisa dicoba dengan sebagian dulu, tidak full power. Untuk test market seandainya dia menembus jebol di 260, maka peluang untuk kembali ke 240 terbuka. Namun seandainya level 260 270 ini kuat dan kembali memantul, maka ada peluang untuk saham BWPT kembali mencoba menguji level resisten 300-nya. Pindah ke saham Pegas. Untuk saham Pegas tampaknya kemarin berhasil memantul tepat di area support moving average 20 hari. Mudah-mudahan hari ini mampu kembali menguat dan kembali menguji level resisten 2910-nya Pak. Dan seandainya level ini jebol resisten ini, maka mengkonfirmasi saham Pegas ini kembali bergerak dalam uptrend-nya. Kemarin pergerakan cukup tinggi kenaikannya, dan kita lihat biasanya kalau Pegas ini mengalami rebound bisa berlangsung sepanjang 2 hingga 3 hari. Jadi kita lihat hari ini apakah dia mampu kembali ke level 2910-nya. Beralih ke saham Elnusa. Kalau kita tarik Elnusa ini masih dalam posisi downtrend sebenarnya, namun kalau kita tarik lebih panjang lagi dari upper downtrend channel ini, maka sebenarnya sekarang sudah cluttered di area batas atas dari downtrend channel. Dan kalau kita tarik garis supportnya, ini ada area support di kisaran 420. Tampak di sini bahwa ini area support cukup kuat dari bulan Mei lalu. Bahkan ketika penurunan di bulan November hanya sedikit menembus ke level 405 dan kemudian mampu membalas kembali dan di atas level 420. Jadi kami harapkan level 420 ini menjadi support cukup kuat. Dan ketika Elsa sudah breakout dari upper downtrend channel ini, harapannya adalah bisa kembali uptrend minimal menjadi sideways dan tidak berada dalam downtrend kembali. Lalu saham Gajah Tunggal. Saham Gajah Tunggal sama seperti Elsa dalam downtrend channel, namun kita lihat di sini sudah berhimpitan dengan upper downtrend channelnya dan harapannya tidak lama lagi akan breakout. Jadi ini lagi ada di titik krusial saham Gajah Tunggal. Apakah dia mampu breakout atau kembali melemah? Seandainya kembali melemah, maka kita akan melihat area 1000 hingga 950 sebagai area supportnya di saham Gajah Tunggal. Kenapa krusial? Karena di area resisten ini tampak indikator MACD maupun stokastik menunjukkan kekuatan kenaikan sudah melemah dan cenderung akan koreksi. Namun bisa berbalik arah seandainya justru ditarik naik dengan volume cukup tebal, maka mematahkan dari peluang downtrend ini dan bisa menjadi uptrend kembali. Demikian Pak Soeharta. Kita beralih ke Bapak Ferdi untuk saham Ramayana, BRPT, dan Adi Karya Baik. Pertama kita ke saham Ramayana terlebih dahulu. Untuk Ramayana, tadi di Stock News bahwa penjualan dari Ramayana ini mampu mencapai target, yaitu 6,68% dari target yang ditetapkan sebelumnya sekitar 6%, di tengah kondisi retail pasar menengah bawah yang cenderung tidak terlalu bagus. Kalau kita lihat dari penjualannya, maka Desember kemarin juga mengalami kenaikan 6%. Ini adalah tren normal bagi saham Ramayana, di mana penjualan akhir tahunnya cenderung menguat. Kalau kita lihat dari harga sahamnya, ini dalam fase sideways dengan rentang cukup lebar di 1130 hingga ke 1320. Di sini kita lihat dalam tren jangka menengahnya. Kalau tren jangka pendek kita lihat ada sedikit pelemahan di sini. Kalau kita lihat indikator stokastik maupun MACD-nya ada peluang melemah, dan
dapat gunakan support 1160 sebagai area akumulasi hingga ke 1120. Jadi ini masih bisa diperdagangkan saja Pak di rentang 1120 dan kemudian bisa take profit di kisaran 1300. Lalu saham BRPT. BRPT kemarin sedikit melemah, namun ini masih normal. Jadi technical correction setelah kenaikan rally yang cukup panjang 5 hari berturut-turut, bahkan dari harga 1.400 ini kenaikan sudah cukup banyak Rp290, dan kami perkirakan akan ada swing hingga ke level 1540 hingga 1560. Itu cukup wajar sebagai support, dan seandainya ini mampu bertahan di level support 1540, maka berpeluang untuk membentuk pola cup and handle seperti pola yang terbentuk pada akhir bulan September lalu. Kita lihat di sini ada pola dan handle cup and handle-nya. Lalu di sini sedang membentuk cup yang cukup besar, dan harapannya tidak lama lagi kan terbentuk handle-nya. Jadi bisa kembali akumulasi di level 1530 hingga 1550, Pak. Berikutnya ke saham Adikarya. Untuk Adikarya tampaknya sudah mulai perlahan-lahan kembali ke tren menguatnya atau uptrend setelah break dari downtrendnya pas bulan Desember lalu. Ya, ini kita tarik sedikit, dan kemarin lusa sudah breakout dari level tertinggi sebelumnya di kisaran 2.200 dan ada sedikit correction. Harapannya bahwa koreksi yang terjadi ini tidak lebih rendah dari channel yang kami gambarkan di sini, yaitu di kisaran 2.100 hingga Rp2.000. Jadi area support tersebut cukup baik sebagai entry level di saham Adikarya. Namun waspada jika level tersebut dijebol, maka support berikutnya ada di kisaran 1981 dan membuat saham Adikarya ini menjadi sideways kembali dan meninggalkan uptrendnya dalam jangka pendek ini. Demikian Pak Ferdi. Beralih pertanyaan dari Ibu Suryani untuk BBTN, Pakuwon, LPKR, dan CTRP. Baik Ibu. Pertama kita ke saham BBTN terlebih dahulu. Tampaknya ada peluang untuk koreksi dulu Ibu di saham BBTN, namun ini koreksi cukup sehat. Ada support di kisaran 1.700, seandainya jatuh cukup dalam ke level 1.700, maka level tersebut cukup menarik untuk dijadikan entry levelnya. Seandainya terlalu dalam jatuhnya dan sudah mulai ada pembalikan arah di kisaran 17.50 hingga 17.90, ini juga dapat digunakan sebagai entry level. Jadi ada dua support, pertama di 17.50 hingga 17.90 yang merupakan area moving average 20 hingga 100 harinya cukup berdekatan di sini. Harapannya inilah support cukup kuat. Jadi ketika mencapai level sini dan mulai memantul kembali, maka bisa diikuti. Namun seandainya ketika level ini tercapai dan saham BBTN terus melemah, maka kita melihat level 1.700 sebagai support berikutnya. Demikian Ibu Suryani. Beralih ke saham Pakuwon. Untuk Pakuwon juga tampaknya sedang berusaha untuk kembali bangkit pasca penurunan cukup dalam di bulan Desember lalu dari harga 670-an sampai ke level 540. Namun di sini agak sedikit tertahan ya. Ini membentuk start di sini, ada potensi untuk pembalikan arah terus menguat sebenarnya. Namun seandainya melemah menjadi ke level 570, ini adalah entry level yang cukup menarik di saham Pakuwon, dan seandainya menguat target berikutnya ke level 605, dan seandainya 605 ini tembus, maka kita akan melihat level 620 sebagai resisten pertama dan tidak kemungkinan untuk kembali ke level 660 ya. Berikutnya saham LPKR. Untuk LPKR sudah berhasil breakout dari downtrend channelnya kemarin waktu bulan awal Januari, akhir Desember lalu, dan sekarang sedang berada dalam fase konsolidasi. Tampak kemarin saham ini mencoba untuk menembus level 800, namun tampaknya belum terlalu kuat sehingga LPKR ini kembali memantul ke bawah dan tampaknya cukup kuat bertahan di level support 760. Jadi
dalam jangka pendek ini dapat dicoba buy on weakness di level 760-nya Bu LPKR, dan seandainya LPKR ini kembali breakout level 800 maka ini tidak ketinggalan untuk diikuti karena kita akan melihat level 900 sebagai resisten berikutnya pasca menembus level 800. Beralih ke saham CTRP. Baik. Untuk CTRP tampaknya sudah mulai meninggalkan uptrend channelnya di sini. Kalau kita perpanjang uptrend channelnya, ya sedikit meninggalkan. Dan kalau kita lihat dari mulai bulan November pertengahan hingga sekarang ini dalam fase sideways dengan rentang di 665 hingga ke 720 Bu. Jadi mungkin di pertengahan di range tersebut terlebih dahulu sambil kita menantikan proses untuk merger antara CTRP, CTRA, dan CTRS-nya. Demikian Ibu Suryani. Berikutnya ke Bapak Robertus Emmanuel. Untuk saham HMSP, GGRM, BBRI, BBCA, BMRI, BBNI, BBTN, Pegas, dan Pakuan. Ya, baik Pak, diborong semua nih tampaknya Pak. Untuk HMSP, kita ke HMSP pertama kali. Untuk HMSP juga masih, ini menarik untuk di perdagangan dalam jangka pendek Pak, dan kita lihat sini masih dalam cenderung sideways, namun tampaknya bandnya cukup lebar di rentang 3.800 Pak. Jadi seandainya saham HMSP terkoreksi 3.800 bisa digunakan sebagai entry point, meskipun juga tidak perlu kemungkinan untuk kembali ke 3.650 dan sebagai kembali persiapan untuk take profit ketika level 4.000 ini kembali didekati oleh saham HMSP, karena kemarin tampaknya sudah 2 kali saham HMSP ini gagal untuk menembus level 4.000 dan sekarang ada peluang kembali untuk kembali berada di area support 3.800 hingga 37 sebagai entry levelnya. Berikutnya saham Gudang Garam. Gudang Garam juga dalam tren sideways dengan rentang di 60.600 hingga ke 68.000 Pak. Namun tampaknya semakin ke sini rentangnya semakin mengecil, dan kita kemarin bahwa tidak sampai level 68.000 resistennya, bahkan sampai 65.600 saham ini kembali melemah, dan di level support 63.000 juga tampaknya sudah mulai ada perlawanan, dan mudah-mudahan dia tidak lebih rendah dari 63.000, karena kalau 63.000 kita akan melihat level 60.000 kembali sebagai supportnya, dan level 60.000 ini sekaligus menjebol Bollinger Band 16 bawah dan dapat digunakan sebagai entry point di saham Gudang Garam. Beralih ke saham perbankan, pertama saham BBRI. Untuk saham Bank Rakyat juga meskipun kemarin berada di area support di 11.800, namun tampaknya ada perlawanan kemarin dan indikator stokastik sudah mulai merapat. Ada kemungkinan membentuk golden cross hari ini. Seandainya hari ini justru menguat dan sampai ke level 11.900 maka bisa coba diikuti, namun tetap waspadai, awasi dengan ketat di kisaran 12.200 sebagai ancang-ancang untuk kembali take profit di saham BBRI. Berikutnya saham BBCA. Untuk BCA seperti BRI juga setelah terkoreksi, namun BRI kemarin sudah duluan ada perlawanan. BCA kemarin justru belum ada perlawanan. Kita hari ini apakah dia mampu melawan atau justru semakin melemah. Seandainya terus melemah maka level supportnya di kisaran 15.000 Pak untuk coba entry point. Kalau kita lihat di sini bahwa stokastik sudah mulai melandai dan MACD juga kekuatan jual sudah mulai berkurang. Mudah-mudahan akan ada pembalikan arah atau tank rebound dari saham BBCA dalam waktu dekat. Berikutnya saham Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri juga masih sideways Pak, jadi lebih baik di perdagangan dalam jangka pendek saja dengan rentang 11.150 hingga ke 11.500 cukup sempit memang rentangnya, namun untuk lebih amannya kita dalam jangka pendek saja Pak.
Beralih ke saham BBNI. Untuk BBNI juga tampaknya masih berada di area resisten, di area 5.600 hingga 5.675, dan kalau kita lihat magnify di sini, stokastiknya ada golden cross. Kita lihat apakah golden cross ini cukup kuat atau cuman false alarm. Kuncinya ada di resisten 5.680. Seandainya level ini mampu dijebol dengan kuat hari ini, maka ini adalah konfirmasi kembali menguat. Namun seandainya tidak mampu menembus level 5.680 dan kembali justru melemah ke level 56 atau 5.500-an, maka ini adalah konfirmasi false alarm dan bisa di trade sell terlebih dahulu dan menantikan level 54 hingga 5.500 untuk kembali akumulasi. Beralih ke saham BBTN. Untuk BBTN juga kenaikannya sudah mulai agak kehabisan tenaga, Pak. Jadi mungkin bisa coba sell on lebih dahulu jika Bapak ada barang. Namun jika Bapak belum entry, bisa coba tadi tunggu di level 17.50 hingga 17.60. Seandainya level yang tidak kuat, maka level 1.700 dapat digunakan sebagai entry berikutnya saham di BBTN. Dan untuk saham perbankan, kita menantikan akan rilis laporan keuangan kemarin setelah Bank BPD Jawa Timur yang keluar, maka seharusnya tidak lama lagi akan diikuti oleh bank-bank yang lainnya. Kemudian saham Pegas. Untuk Pegas tadi sudah dibahas, tampaknya ya sudah dibahas, dan kita review sedikit bahwa ada peluang untuk menguji level 2.910, Pak. Jadi perhatikan di saham Pegas saat ini 290 ini tampak sudah mulai tidak terlalu kuat kenaikannya. Bisa coba segera take profit dan menantikan level 27 sebagai entry level yang kembali. Namun seandainya di sekarang ini dia masih menguat dan menembus level 2910 hingga 2920, maka bisa coba diikuti karena dia ini breakout dari level higher sebelumnya di level 2940. Berikutnya Pakuan juga tadi sudah dibahas. Pakuan kita akan melihat hari ini karena kemarin 2 hari harga closing sama dengan harga open, meskipun kenaikannya kemarin lebih tinggi dari harga lusa, ada peluang bagi saham Pakuan ini kembali menguat. Namun seandainya dia melewati level 605 ini baru konfirmasi dia breakout dan menjadi uptrend kembali. Namun saat ini tidak kuat dan kembali ke 570, maka ini bisa coba spekulasi sebagai entry level di saham Pakuan. Demikian Pak Robert. Berikutnya ke Ibu Marta Jati untuk saham Sen, Tima, dan Kras. Baik, kita coba akan melihat saham Sen. Untuk saham Sen tampaknya susah diprediksi, Bu. Ini cenderung untuk spekulasi saja. Dan kemarin mengalami koreksi yang cukup dalam, maka kalau kita lihat dari bulan Desember lalu, seandainya ada koreksi, maka kita tunggu saja sampai tekanan jual yang mereda, baru coba ikut kembali spekulasi untuk beli. Namun kami tidak sarankan bagi yang belum berpengalaman di saham ini untuk hindari saja. Namun jika Bapak Ibu sudah berpengalaman dan siap dengan risikonya, maka silakan untuk mencoba di saham Sen. Lalu saham Timah. Untuk saham Timah ada peluang pembalikan arah. Kita di sini kemarin di sinyal MACD-nya ada sinyal beli dan stokasnya juga tampaknya cukup kuat. Jadi bisa coba diikuti seandainya hari ini kembali menembus level resisten di 1160, maka level berikutnya ada di level 1200 untuk resistennya. Jika level tersebut masih kuat, maka kita akan melihat level 1300 hingga level 1340 yang merupakan level tertinggi sebelumnya sebagai resisten atau target price terbaru di saham Timah. Berikutnya saham Krakatau Steel. Untuk Kras juga tampaknya masih ada peluang untuk menguji level 850. Namun kalau kita lihat sebelumnya bahwa level ini adalah resisten cukup kuat, jadi waspadai jika seandainya di level 845 hingga 850 kekuatan kenaikan sudah mulai berkurang, maka persiapkan untuk segera profit taking. Demikian Ibu Marta. Berikutnya beralih ke Bapak ID
Chandra. Untuk harga SCMA, ICBP dan BRI, BNI, jika ingin beli di harga berapa baik Pak? Kita ke SCMA terlebih dahulu. Untuk SCMA tampaknya ada peluang untuk technical correction Pak. Ini ada support di kisaran 2710, namun ada peluang juga ini kembali tembus, maka sebaiknya di level 2610 kita tunggu. Jadi masih wait and see dulu Pak di level 2610 untuk saham SCMA-nya. Lalu saham ICBP. ICBP masih dalam downtrend Pak, namun kemarin sudah mulai keluar sedikit dari downtrendnya dan harapannya bisa kembali rebound dan menguat ke level 89. Jika Bapak ingin mencoba koleksi, tunggu dulu Pak. Kita lihat di sini bahwa indikator stokastik maupun MACD menunjukkan ada peluang untuk kembali melemah. Jadi kita lihat sampai ke berapa. Kalau di sini ada support di kisaran 8.350 hingga 8.370. Harapannya level ini tidak tembus dan bisa kembali akumulasi di level support tersebut. Untuk BRI dan BNI sudah kita bahas tadi, jadi kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak. Oke. Bapak Sutan Harmoko untuk saham KRAS, Antam, dan Wika. Baik, untuk KRAS sudah kita bahas, Antam juga sudah dibahas tadi, namun akan kita review sedikit. Untuk Aneka Tambang masih berusaha untuk meninggalkan area support 850 dan menguji area resisten di 900. Jika Bapak ingin ditradingkan, bisa coba ambil di kisaran 850 hingga 860 dan kembali take profit di kisaran 900 hingga 905 Pak. Lalu saham Wika. Untuk saham Wika juga masih cenderung sideways, namun ada peluang untuk penguatan di saham ini. Kita lihat resisten di level 2600 dan saat dia level 26 ini ditembus, maka bisa coba langsung diikuti dan kita menantikan level 2835 sebagai resistennya. Namun seandainya 2600 ini tidak bisa ditembus dan kembali ke bawah, maka coba di threshold dulu dan kita gunakan level 2325 hingga 234 sebagai entry point-nya. Demikian Pak Sultan. Beralih ke Ibu Vivi untuk saham Adi, Japfa, dan Inco. Baik, untuk saham Adikarya tadi sudah dibahas, akan kita review sedikit. Untuk Adikarya masih dalam posisi uptrend-nya Bu, dan ada peluang hari ini untuk menguji level resisten 2300, namun waspada jika sudah sampai level 23 dan kenaikan sudah mulai tertahan, maka bisa coba take profit dulu dan kembali gunakan level support 2130 hingga 2200 sebagai entry point-nya. Lalu saham Japfa. Saham Japfa kemarin breakout dari downtrend channel dan hari ini ada peluang untuk kembali menguat. Jadi ini sudah meninggalkan area downtrend channel dari tanggal 1 November-nya dan sebagai resistennya ada di level 1720. Jadi kita lihat apakah dia mampu rally sampai dengan 3 hari ini. Seandainya tidak mampu kuat sampai ke level 1720, maka level 1635 sebagai resisten terdekat di saham Japfa. Kemudian saham Inco. Inco juga sama seperti Rimah juga masih dalam uptrend dalam jangka pendek ini dan kita menantikan apakah dia mampu menguji level resisten di level 3200 di saham Inco. Beralih ke Bapak Yanto Kosasih untuk saham KF, Pakon, dan Elsa untuk support dan resisten. Baik Pak, untuk KF terlebih dahulu. Untuk KF masih cenderung sideways dengan support area di 2575 hingga resisten 2900 dan tampaknya akan ada pembalikan arah di sini, jadi ada peluang lebih besar bagi saham KF untuk menguji level resisten 2900 Pak. Seandainya level 29 ini ditembus dengan volume tebal, maka bisa kembali akumulasi karena kita melihat level tertinggi sebelumnya ada di kisaran 3400 dan sebagai target pas berikutnya apabila level 2900 kembali ditembus. Lalu saham Pakuwon Elsa sudah kita bahas tadi, akan sedikit di review mengingat sudah dibuka marketnya. Untuk Pakuwon tampaknya juga masih bertahan di area 585.
dan saat yang mampu bertahan di sini bisa coba mulai akumulasi, dan jika sudah mulai bergerak menguat kalau 590 bisa coba diikuti karena target berikutnya ada di kisaran 605 Pak di saham L Pakuwon. Lalu saham L Nusa tampaknya juga menguat mengikuti kenaikan harga minyak dan mencoba untuk menguji level resisten di 450-nya, meskipun kalau indikator stokastik peluang untuk melemah sebenarnya cukup besar. Namun kita di sini bahwa Elsa ada support di kisaran 420, lalu berikutnya di 405, jadi 420 dan 405 ini dapat digunakan sebagai entry point. Demikian Pak Yanto. Berikutnya Pak Ahmad Riyandi untuk saham LPKR dan BBTN juga sudah kita bahas tadi, akan sedikit direview. LPKR tampaknya masih mencoba konsolidasi Pak pasca breakout dari downtrend channelnya tadi. Ini sedang berusaha menguji support di level 760 tampaknya, jadi bisa tunggu di level situ hingga 770 dan kembali perhatikan apakah level 800 ini kuat menjadi resisten atau dia justru ditembus. Kalau ditembus maka kita akan menantikan level 860 hingga 900 sebagai resisten berikutnya. Berikutnya saham BBTN. Untuk BBTN juga masih menguat tampaknya, namun mulai waspadai ada pembalikan arah tiba-tiba karena indikator MACD sudah mulai ada bar merah. Jadi kekuatan kenaikan tampaknya sudah mulai melemah kalau sudah mulai ada bar merah, dan saat dia melemah pun kita bisa kembali akumulasi di level 1760 hingga 1700 Pak di saham BBTN. Demikian Pak Ahmad. Beralih ke Bapak Ferry Wijaya untuk CTRA, Pakuwon dan Antam. Ya, Pakuwon dan Antam sudah kita bahas tadi. Kita akan ke saham CTRA. Untuk CTRA masih dalam tren melemah Pak, namun kalau kita lihat dari sisi MACD sebenarnya ada kenaikan, slope kenaikan, meskipun slope-nya kenaikan tidak terlalu besar, namun ada peluang untuk menguat. Dan di sini hari ini ada pembalikan arah sedikit di resisten 1275-nya. Ini kalau saatnya masih menguat dan menembus level 1300 bisa diikuti karena konfirmasi bahwa level supportnya di 1275 tidak mencapai level terendah sebelumnya di level 1250. Jadi ini ada peluang untuk kembali menguji level 1350 sebagai resisten berikutnya pasca ke 1300. Demikian Pak Ferry. Berikutnya ke Bapak Tommy untuk WSBP dan AALI. Bagaimana technical analisisnya? Baik Pak. Untuk WSBP terlebih dahulu. Untuk WSBP masih cenderung sideways dalam jangka pendek ini dari bulan November dengan rentang antara 540 hingga ke 580 hingga 585. Jadi bisa coba buy on weakness di kisaran 540 hingga 550 Pak, dan kembali persiapan take profit di 580 hingga di 600. Lalu saham AALI. Untuk AALI ada peluang pembalikan arah di sini. Kita lihat bahwa indikator MACD sudah mulai merapat dan ada peluang untuk membentuk sinyal beli sebentar lagi. Dan sementara untuk indikator stokastik menunjukkan ada ruang untuk menguat hari ini dengan target terdekat di level 17.250. Dan seandainya level tersebut bisa ditembus dengan meyakinkan, maka kita akan melihat level 17.400 sebagai resisten berikutnya. Demikian Pak Tommy. Beralih ke Ibu Levi untuk saham Adikarya, Waskita dan UNTR. Baik, untuk Adikarya sudah kita bahas tadi, sedikit di review pergerakannya ya mampu sedikit menguat, namun rentan koreksi Bu Levi. Jadi kalau Ibu ada barang bisa di hold, namun jika Ibu belum ada barang bisa coba mungkin kembali akumulasi di level 2175 sebagai supportnya. Lalu saham Waskita. Untuk saham Waskita membentuk pola ascending triangle Bu, ini
namun tampaknya resistance 2600 cukup kuat, akan lebih sehat bagi saham waskita untuk terkoreksi dulu ke level 2500 dan kembali mengimpun tenaga untuk menjebol resisten di 2600. Jadi Ibu bisa wait and see di level 2500 sebagai entry point ya. Beralih ke saham UNTR. Untuk UNTR kenaikan tampaknya sudah mulai melemah juga, jadi sudah rentan ada koreksi, namun ini koreksi cukup sehat. Mengingat kenaikan sudah cukup tinggi dari harga 19.200 hingga ke level 22.000 atau sudah Rp2.000 dan koreksi hingga ke level 2.300 hingga 2.400 adalah level yang sehat bagi saham UNTR untuk kembali diakumulasi. Demikian. Beralih ke Ibu Alimi untuk LSIP, nikel, dan timah. Baik Ibu, LSIP. Untuk LSIP tampak dalam downtrend dalam jangka pendeknya di sini kita lihat masih gerak melemah, dan kalau kita lihat dari indikator MACD sebenarnya sebentar lagi ada peluang untuk kembali menguat dan harapannya bisa menembus dari downtrend channel ini dan kembali rebound dan menuju level ke 1770. Jadi bisa wait and see dulu Bu di saham LSIP. Seandainya dia kembali melemah maka coba bisa kembali akumulasi di level 1660 sebagian dulu untuk test the market. Berikut saham NIKL. Untuk NIKL masih cenderung tertahan di kisaran resisten di level 2.500 hingga 2.600. Mungkin Ibu bisa coba persiapan untuk take profit di level 2.600 dan kembali akumulasi ketika sudah mencapai level 2.000 hingga 2.050. Saham timah tadi juga sudah dibahas, kita lihat update-nya untuk saat ini. Tampaknya timah sudah mulai tertahan dan masih ada peluang untuk sebaik ke level 1200. Mungkin level 1200 menjadi resisten cukup kuat, namun seandainya sampai level tersebut dan ada koreksi maka bisa coba take profit lebih dulu dan kembali akumulasi di level 1130 sebagai re-entry point-nya. Demikian Ibu Alimi. Sama-sama Pak Robert. Ya, untuk Ibu Surin kembali saham MLPL. Baik. Untuk multipolar kita lihat ada membentuk triangle di sini. Tidak simetris namun cenderungnya untuk descending triangle. Kita lihat polanya di sini dan tampaknya ada peluang untuk melemah dulu. Jadi bisa coba kembali akumulasi di level 330 hingga 330 Bu untuk di saham multipolar. Demikian Bu Suryani. Lalu dari Bapak Aldi untuk barang agro dan KB beli di harga berapa juga Medco. Baik, agro terlebih dahulu. Untuk saham agro coba kita dalam 2 hari ini Pak, seandainya dia koreksinya tipis-tipis saja maka bisa coba kembali akumulasi di kisaran 430. Namun jika dalam 2 hari ini koreksi cukup dalam dan tidak memberikan arah, bisa tunggu di kisaran 400. Namun jika kembali menguat, justru kembali menguat, bisa diikuti diakumulasi dan target resisten terdekat ada di kisaran Rp500 di saham agro. Lalu saham KB. Untuk KB Pharma juga tampaknya sedang struggling di area resisten di 1560 Pak. Jadi jika Bapak ada barang dan dalam posisi untung, mungkin bisa coba take profit ke sell on strong di kisaran 1560 dan kembali coba tunggu di kisaran 1485 sebagai support. Yang jika Bapak belum ada barang, bisa wait and see dulu Pak. Seandainya dia kuat di level ini dan kembali menembus level 1600 bisa diikuti karena kita lihat ada gap cukup lebar di rentang 1600 hingga 1670. Jadi pasca dia menembus level 1600 langsung bisa kita ikuti masuk dan siap-siap untuk take profit di kisaran 1670 hingga ke 1700. Terakhir saham Medco. Untuk Medco juga ada peluang untuk menguji level 1600 Pak, dan ini dalam 3 hari terakhir tampaknya sudah
mulai berkonsolidasi di rentang 1480 hingga ke 1500, bisa mungkin coba spekulasi buy di saham Medco seandainya dia masih bertahan di level ini, dan take profit di kisaran 1575 hingga 1600. Namun jika Bapak ingin bersabar, bisa coba wait and see dulu, dan karena supportnya cukup jauh sebenarnya di level 1400, jadi level 1400 ini jika Bapak belum ada barang dan mau bersabar, mungkin lebih aman untuk entry di level 1400. Demikian Bapak Aldi, berhubung sudah waktu menunjukkan 20 menit lewat waktu pembukaan, akan kami cukupkan untuk Philip Morning Market Call hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tetap akan bisa membuka profit yang baik di tahun 2017 ini. Salam cuan dan terima kasih.